Salam literasi bersama saya Yohanes Tobing dari BPK Gunung Mulia Channel. Channel ini adalah channel tentang bagaimana kita bisa mempelajari semua buku sebelum kita membelinya dari toko buku BPK Gunung Mulia. Dan saya Yohanes Tobing akan membawakan satu penjelasan tentang seperti apa sih buku-buku BPK Gunung Mulia dan apa sih alasan kita harus membaca buku. Nah, kita akan saksikan 9 alasan mengapa kita membaca buku. Hahaha. Check it out. Nah, sudah ngopi-ngopi, saya lagi iseng-iseng lihat handphone dan ternyata dari channel BPK Gunung Mulia memberitahukan saya suatu literasi, cara pandang mengapa dan apa alasan, dan ada 9 alasan kita harus membaca buku. Nah, berikut kiriman dari BPK Gunung Mulia. Buku merupakan sumber informasi yang sangat kita butuhkan untuk mengikuti perkembangan dunia saat ini. Sekali lagi, perkembangan dunia saat ini. Buku bisa membuka wawasan, pengetahuan-pengetahuan seperti pengetahuan umum, sosial, budaya, politik, ilmu psikologi manusia, mengubah masa depan, dan dengan meluasnya pola pikir, maka pilihan hidup kita makin lebih banyak dan buku bisa menuntunnya. Sampai di sini kita akan perjelas lagi 9 alasan manfaat kita membaca buku. Pertama, menstimulasi otak. Kenapa begitu? Nah, saya jawab ya. Otak bisa melakukan fungsi dengan baik dan benar kalau ada kegiatan membaca. Karena dengan membaca, otak selalu aktif. Dan kalau aktif, pasti sehat dan kuat seperti organ tubuh lainnya. Dengan membaca, bisa merangsang neuron otak dan bisa mencegah penyakit Alzheimer dan demensia. Hebat kan? Baru 1. 2. Dapat mengurangi stres. Kok bisa begitu? Mengapa? Ternyata membaca dapat mengurangi stres. Karena apa? Dari penelitian, ada hormon bernama kortisol yang bertanggung jawab terhadap rasa stres. Dan dengan membaca, maka hormon tersebut dapat berkurang. Misalnya rileks, baca buku, tenang, dilihat pengetahuan. Jadi dia itu bisa kebalikannya, justru dengan membaca itu bisa mengurangi stres, mengurangi kelelahan. Jadi kayak nyantai lah gitu lah. Dan kalau nyantai itu kan kita nggak stres. 3. Dapat meningkatkan hubungan sosial. Loh, bagaimana bisa? Kan lagi membaca. Justru dengan membaca buku, banyak sekali panduan-panduan dalam kehidupan tentang karakteristik budaya, kehidupan sosial sebuah masyarakat. Kita belajar. Nah, ketika kita ada bersama mereka yang kita pelajari, kita tahu bagaimana cara kita bersikap, menghormati adat dan kebudayaan orang. Kalau bukunya membicarakan tentang kehidupan. Ingat ya, meningkatkan hubungan sosial. Dia menjadi panduan. 4. Meningkatkan memori otak. Karena apa? Supaya memacu otak lebih fokus dan konsentrasi dalam suatu pekerjaan. Latihannya di mana orang fokus dan konsentrasi melakukan pekerjaan? Latihannya adalah di membaca. Itu menurut riset. Jadi kualitas otak bisa bertambah meningkat dengan banyak yang membaca buku. 5. Ini yang paling penting, menambah kosakata. Kalau kita baca buku nih, menambah kosakata, oh ada kata yang baru, makna, arti. Dan kita semakin mengetahui sesuatu, kita menambah jumlahnya itu. Oh, kata ini maksudnya kehidupan sehari-harinya begini. Jadi ketika kita ada di kehidupan sehari-hari, kita berbicara dengan orang baik dengan percaya diri. Oh, maksudnya ini, kenapa? Saya sudah tahu kosakatanya di buku yang saya baca. Hebat kan? 6. Mendorong tujuan hidup seseorang. Benarkah dengan membaca akan ada relasi atau korelasinya terhadap tujuan hidup seseorang? Pasti. Dengan dia berpengalaman, dia melihat karakter dia melihat berbagai peristiwa, dan dia mendapat motivasi dengan membaca, dia jadi tahu, oh, ternyata dengan apa yang saya baca, kita dapat motivasi. Kita bisa melihat masalah, kita bisa melihat hambatan dari kisah-kisah yang kita baca dari buku ini. Sehingga kalau kita mengalami hal yang sama, kita sudah tahu tujuan kita harus ke sini. Ketika kita melepaskan diri dari semua ancaman-ancaman yang tadi saya sebutkan.
Ketujuh, memperluas pemikiran. Benarkah membaca buku memperluas pemikiran? Pasti. Karena apa? Dengan membaca buku kita meningkatkan kualitas pikiran kita juga sharing ke orang lain jadi lebih luas pikirannya. Maka banyak sekali para pembicara-pembicara itu, dia rata-rata seorang membaca buku. Setuju pasti dengan saya. Kedelapan, menambah wawasan dan pengetahuan. Dengan membaca buku, makin banyak hal-hal yang berhubungan teknologi, pengetahuan, wawasan, yang membuat kita melihat untuk menghadapi cepatnya laju teknologi dan perkembangan zaman. Dan semua itu ada tuntunannya dari cerita yang ada di buku. Dan kesembilan, ini bagi para penulis, dengan membaca membantu kita untuk juga menulis. Kok bisa begitu? Ada hal-hal yang kita lihat dari buku ini, kutipan-kutipan yang berharga, kita bisa bantu membuat satu cerita dari kita, karya tulis dari kita, dan kita ambil dari buku orang lain untuk membuat suatu penjelasan terhadap apa ide kita, gagasan kita terhadap satu masalah. Jadi bagi para penulis, buku itu penting. 9 hal ini manfaat yang berharga untuk orang-orang yang yakin bahwa buku itu penting. Dah, kesimpulannya adalah membaca meningkatkan fokus, konsentrasi, melatih otak konsentrasi, melatih kita lebih fokus, dan melakukan banyak kegiatan dengan pertolongan buku, dengan rutinitas keseharian, dan yang pasti tidak membuat kita berpenyakit. Setuju dengan membaca buku? Kalau setuju, mulailah dari buku-buku BPK Gunung Mulia. Begitu coy. Anak-anak muda, bacalah buku. Ngopi dulu kita. Salam dari saya, Yohanes Tobing. Mantap!